Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru SDN Negeri 2 Ciamis. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kelima, doa dan hukum. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umul kita bersama. Bibarokati al-Fatihah. Alhamdulillah, acara ini sudah kita buka bersama. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan kepada acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau kepada yang mewakili saya persilahkan. Kepada Bapak Dadan SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita karunia, di antaranya hidayah, inayah, nikmat yang amat sangat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para syuhada dan juga kepada para pengikut yang setia kepada baginda Nabi. Yang saya hormati ibu-ibu, rekan-rekan, tenaga pengajar, dan juga yang saya hormati Ibu Arini sebagai calon guru penggerak, yang mana di sini yaitu melaksanakan diseminasi ya budaya positif di sekolah. Ini adalah dilaksanakan oleh calon guru penggerak ya SDN 2 Ciambar. Alhamdulillah kita semua bisa menghadiri, melaksanakannya, menghadiri Ibu Arini ini ya dalam acara budaya positif di sekolah ya. Nah, karena Ibu Kepala Sekolah sedang ada kegiatan, mohon maaf saya ini sebagai perwakilan ini berbicara di sini dari Ibu Kepala Sekolah, dikarenakan Ibu Kepala Sekolah ada kegiatan kedinasan, sehingga saya pribadi ditunjuk untuk mewakili. Mohon maaf saja bila mana ada kesalahan dan kekurangannya gitu ya. Dan saya dukung Ibu Rini sebagai calon guru penggerak dari SDN 2 Ciambar. Mudah-mudahan Ibu Arini ini Allah berikan kelancaran ya dalam mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya, dan juga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan dengan baik, diberikan selalu kesehatan baik jasmani dan rohani. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu Ibu Bapak yang saya hormati, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dari Ibu Arini SPD, yaitu tentang materi diseminasi budaya positif di sekolah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Ciambar. Alhamdulillah pada siang hari ini Ibu Bapak Guru sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka membersamai saya dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak Guru karena pada hari ini sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk agar kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini atau acara hari ini, saya punya yel-yel dulu. Ya, yel-yelnya tentang SD kita ya. Kalau saya bilang SD Negeri 2 Ciambar, Ibu Bapak bilang semangat luar biasa, tetap
Budaya positif di sekolah ini yaitu memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan restitusi keyakinan kelas. Selanjutnya, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Di sini kalau misalkan kita mendengar kata disiplin, pasti kita akan ingat kepada tata tertib atau peraturan. Di mana disiplin positif juga menurut Pierre Gezer dalam bukunya tahun 2021 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju ke satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Masih menurut Pierre Gezer, terdapat 3 motivasi perilaku manusia di sini khususnya untuk murid-muridnya, Bapak Guru. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid-murid kita itu takut akan hukuman, sehingga mereka itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Misalkan mereka mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh ibu bapak guru, ya, bukan karena keinginan atau motivasi yang ada di dalam dirinya, atau bukan karena motivasi intrinsik, tapi merupakan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Menurut saya kalau misalkan anak-anak itu biasanya senang akan pujian, ya, Bapak Guru, dan senang akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita. Jadi mereka itu ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin berperilaku yang baik karena mereka ingin mendapatkan penghargaan dari kita. Misalkan untuk kelas 1 mereka itu ingin mendapatkan nilai 10 karena ingin dikasih bintang oleh saya, gitu, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di sini untuk nomor 3 ini motivasinya timbul dari dalam diri mereka, dari dalam diri murid. Karena di sini itu mereka percaya bahwa tanpa mereka disuruh atau tanpa mereka mendapatkan reward, tapi mereka akan melaksanakan tugas yang sudah mereka tugas yang mereka harus laksanakan, gitu. Jadi mereka itu motivasinya timbul dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, apa sih tujuan disiplin positif? Nah, tujuan dari disiplin positif ini tentunya seperti yang tadi, ya, mengenalkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita dengan merupakan motivasi intrinsik yang tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah, yang seperti tadi. Jadi mereka akan melaksanakan tugas atau mengerjakan sesuatu tanpa harus adanya imbalan atau reward dari kita. Nah, di dalam motivasi intrinsik ini atau di dalam budaya positif ini, kita juga harus mengetahui nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai bukan kebijakan, ya mohon maaf, tapi kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Di sini saya mengambil
mengambil dari berbagai sumber, salah satunya nilai-nilai kebijakan universal yang digunakan di sekolah kita, ya, kebajikan universal yang dilakukan di sekolah kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita sudah tahu bahwa murid-murid kita setiap hari Jumat sudah terbiasa melaksanakan sholat duha, ya, Ibu Bapak Guru. Terus mereka juga sudah terbiasa bersalawat, berinfak setiap hari Jumat ini. Jadi menurut saya sekolah kita sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini yaitu pelajar atau murid harus bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya yang ketiga, bernalar kritis. Murid harus mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di sini murid itu harus bisa kalau misalkan ada informasi dari mana saja, dan baik dari internet atau misalkan dari mana saja, sebelum mereka menyampaikan kembali, mereka itu harus bisa mengetahui dulu apakah informasi ini benar atau tidak, ataukah hanya hoax gitu, sebelum memberikan informasi lagi kepada teman-temannya. Selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Murid di sini harus mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Yang selanjutnya bergotong royong. Kalau bergotong royong mungkin di sekolah kita selalu dilaksanakan oleh anak-anak, ya, anak-anak selalu bergotong royong dalam hal kebersihan, jaga kebersihan di sekolah kita. Terus mereka juga suka bekerja bakti atau berbagai macam hal yang banyak dikerjakan bersama-sama oleh anak-anak. Selanjutnya kreatif. Nah, kalau kreatif di sini murid itu harus mampu memodifikasi atau menciptakan hal-hal baru yang original, bermakna dan bermanfaat untuk kehidupannya. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama yaitu terdiri dari bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan dan kebebasan. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau disebut juga dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kita tahu bahwa mungkin murid-murid kita juga membutuhkan kasih sayang, ya, dan ingin diterima oleh orang lain. Kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan sosial, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang. Untuk di sini, ya, Ibu Bapak, untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini anak-anak ini ingin diakui atas kemampuan yang mereka miliki. Misalnya kita memuji mereka dengan, wah hebat ya, sudah bisa apa gitu, ya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan pengakuan. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian.
otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi mereka ini membutuhkan kebebasan, tidak ingin dikekang. Ya, karena sesuai dengan pendidikan kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ingin mendapatkan kebebasan yang semerdeka-merdekanya, mungkin seperti itu ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kita semua tahu bahwa murid-murid kita ini senang sekali bermain ya dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi kalau misalkan mereka itu tidak tersenyum, mereka akan sangat sedih ya. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi pada saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu guru, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama nih, kita itu sebagai guru biasanya sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu itu sebagai penghukum? Kadang-kadang ya, saya juga biasanya seperti itu. Nih ciri-cirinya, ciri-ciri penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu seperti menghardik atau misalkan menunjuk, terus matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk ya dan menghardik. Ini untuk penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kalau untuk pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kita ini di sini menggunakan bahasa yang lembut ya ketika menjadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi kita itu di sini kepada murid itu berbicaranya dari hati ke hati, mungkin ya sebagai teman, bukan sebagai penghukum. Selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau di sini yaitu memantau berarti mengawasi seseorang. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan-catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau posisi pemantau ini biasanya kita menggunakan konsekuensi ya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, kita memberikan konsekuensinya apa gitu. Selanjutnya yaitu posisi sebagai manajer. Ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus memposisikan diri sebagai manajer ya. Jangan seperti tadi, jangan seperti penghukum. Walaupun mungkin sebenarnya ada saja ya, tidak semua misalkan kita tidak bisa menghukum, pasti ada hukuman-hukuman itu. Tapi sebenarnya katanya setelah saya mempelajari modul 1.4 ini kita tidak boleh ya menghukum. Jadi kita itu harus memposisikan diri sebagai manajer, karena di dalam posisi manajer ini juga kita bertindak juga sebagai teman yang tadi ya. Jadi kalau misalkan murid berbuat salah, kita itu membantu murid untuk keluar dari permasalahannya. Jadi murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya itu.
Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan menyimak video mengenai 5 posisi kontrol wudhu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat
rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Barusan kita sudah menyimak video tentang 5 posisi kontrol. Jadi menurut Ibu Bapak, apa yang akan dimaksud dalam 5 posisi kontrol ini? Posisi kontrol apa yang akan diterapkan di kelas kita? Ya, setelah menyimak video barusan berarti yang akan diterapkan manajer ya Bu ya. Jangan menghukum ya diterapkan ya. Baiklah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini tidak direncanakan gitu ya. Jadi hukuman ini biasanya spontan. Kalau misalkan anak melaksanakan kesalahan, kita langsung menghukumnya gitu ya. Selanjutnya kalau konsekuensi di sini adalah disiplin. Konsekuensi disiplin adalah disiplin dalam bentuk sudah terencana dibuat oleh guru, disetujui oleh murid-murid, dan mereka mengetahui sebelumnya. Jadi kita bisa memilih mau hukuman ataukah konsekuensi yang akan kita terapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kita di sini itu tidak boleh menghargai suatu murid ketika melakukan kesalahan itu, apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke arah yang benar ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana
orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau restitusi ini ada kolaboratif antara kita dengan murid ya. Jadi kita itu sebagai murid membantu mencarikan solusi atas apa yang mereka alami. Kalau misalkan anak terlambat ke sekolah, kita jangan langsung menghukum pada anak itu. Kenapa kamu datang terlambat? Dihukum seperti apa gitu, disuruh berdiri atau apa. Tapi kita bisa menggunakan restitusi ini di kelas kita untuk mengetahui masalah mereka sampai mereka datang terlambat itu karena apa ya. Ya, di dalam restitusi ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yaitu mengubah anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang baik yang kita bisa lakukan. Jadi kita bicaranya kepada anak, kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu kita bisa menggunakan teori kontrolnya dengan kita semua juga gitu akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sesuai dengan teori kontrolnya yaitu semua perilaku mempunyai alasan. Jadi anak ini sampai misalkan bisa terlambat itu ada alasannya. Jadi anak itu menjelaskan dulu kenapa dia bisa datang terlambat ke sekolah. Selanjutnya itu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, di mana di sini menyatakan bahwa ini termotivasi secara internal. Jadi kita itu bisa menanyakan apakah datang terlambat ke sekolah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka bilang tidak Bu, tidak sesuai, jadi apa yang harus diperbaiki di keyakinan kelas ini? Di sini saya akan memperlihatkan jadi segitiga restitusi seperti yang tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan menstabilkan identitas, contohnya kita bisa dengan mengatakan kata-kata seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya, untuk menstabilkan identitasnya. Yang selanjutnya untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa kepada anak berkata, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan untuk yang ketiga yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Dan selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini ketika menghadapi kasus-kasus di kelas kita. Contohnya di sini saya ada seorang anak yang tidur ketika di kelas, ya, mengantuk ketika di kelas. Kita simak videonya ya, Ibu Pak.
itu penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Nanti ibu bapak guru setelah acara ini selesai, mungkin untuk hari-hari berikutnya bisa diterapkan di kelas bapak ibu. Oh iya bapak ibu, biar kita tidak jenuh, bagaimana kalau kita streaming dulu? Siapa mau streaming? Iya, ya. Dari tadi kelihatannya sudah pada letoy. Biar kita semangat ya. Jadi kalau saya bilang angkat, nih saya misalkan menunjuk Bu Lupi, angkat. Bu Lupi nunjuk lagi bapak ibu guru yang lain dan bilang senjata, gitu. Misalkan angkat senjata rupiah, tembak Bu Wiwin, dor daripada dan. Bisa? Siap? Coba kita coba ya. Angkat senjata, tembak, dor. Iya. Siap, siap, siap. Angkat Senjata, tembak. Lagi. Angkat tembak senjata. Bukan. Senjata dulu. Angkat senjata. Lagi. Angkat senjata. Tembak. Kan ini menembak saya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri sendiri. Kita mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya membentuk keyakinan kelas di sekolah. Ada yang sudah membuat di kelasnya? Ada yang belum? Ada juga ya. Ini untuk sama-sama aja ya Pak ya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama warga sekolah atau kelas untuk curah pendapat untuk peraturan yang disepakati. Yang kedua, di sini langkah-langkahnya ya, mencatat semua masukan dari warga atau murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Jadi di sini hindari kata tidak, boleh dilakukan ya seperti misalkan jangan. Nah, yang keempat, meninjau kembali pendapat yang telah dicurahkan. Yang kelima, tinjau ulang secara bersama-sama. Jadi setelah anak-anak membuat keyakinan kelas ini ditempel, terus sama kita ditinjau lagi mana nih yang kira-kira pas untuk keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Setelah itu, setelah keyakinan dibentuk, silahkan untuk ditinjau kembali dan dibuat dan ditempatkan pada tempat yang strategis. Jadi pertama-tama kita itu warga kelas itu mencurahkan pendapat atau peraturan atau keinginan anak-anak itu seperti apa, dituliskan di dalam Trikenote ya. Terus setelah dicatat, menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif, ditinjau kembali, ditinjau ulang bersama-sama. Setelah dibentuk, yaitu silakan untuk ditinjau dan ditempelkan di tempat yang strategis. Jadi terlihat oleh anak-anak keyakinan kelasnya seperti itu. Selanjutnya, di sini saya bersama anak
keyakinan kelas, walaupun sebenarnya sangat repot sekali untuk anak kelas 1 karena mereka itu banyak yang belum bisa menulis gitu ya, terus mereka juga sampai lari-lari ke sana kemari. Tapi saya kemarin dibuat keyakinan kelas, dan setelah disepakati keyakinan kelasnya yaitu untuk anak kelas 1 yang pertama ada disiplin datang ke sekolah. Jadi anak itu harus disiplin datang ke sekolah, jangan ditulis seperti ini, jangan terlambat ke sekolah gitu. Jadi kalimatnya kalimat positif yang digunakan, disiplin datang ke sekolah. Yang kedua, karena anak-anak itu biasanya lari-lari, main bola, jadi kita sepakat untuk duduk di kelas dengan tertib. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, jika ada yang mau berbicara, mengangkat tangan. Yang kelima, menghormati dan saling menolong, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang ketujuh, berkata sopan dan santun. Yang terakhir, karena anak-anak itu suka berebutan, kalau misalkan mau baca atau mau apa, mau menilai PR atau apa, mereka itu suka sambil apa namanya, senggol-senggolan lah, dorong-dorongan. Jadi dibiasakannya budaya antri. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena saya di sini merasa banyak sekali kekurangannya dalam penyampaiannya. Masih banyak kata-kata saya yang mungkin Bapak Ibu kurang mengerti dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Bapak Ibu sudah mau dan menyempatkan hadir untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Arini SKD yang sudah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita sebagai ibu bapak guru yang setiap hari berkecimpung dengan murid-murid. Ya, ini insya Allah sebagai ilmu baru kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing ya ibu bapak guru. Kita beri tepuk tangan untuk yang dengan sangat baik. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah juga untuk beliau. Amin. Alhamdulillah acara demi acara sudah terlaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Mungkin kita cukupkan waktunya sampai di sini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara akan kita tutup bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sylvia. Saya adalah rekan dari Ibu Arini SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Tadi Ibu Arini sudah menyampaikan atau melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam menyampaikan materinya, Ibu Arini sangat luar biasa dengan dibantu oleh PowerPoint yang sangat menarik, sehingga Ibu Arini menyampaikan materi diseminasi ini dengan runtut. Dan juga tidak lupa Ibu Arini juga menyelingi penyampaian materinya dengan ice breaking, sehingga kami tidak jenuh untuk menonton. Selain itu kami juga menonton sebuah tayangan yang berisi 5 kontrol guru ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru harusnya sebagai manajer. Nah, dengan penyampaian materi yang Ibu Rini sampaikan, kami jadi terinspirasi untuk lebih maju lagi, untuk
melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan disiplin positif di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Arini yang sudah membagi ilmu kepada kami, sehingga apa yang disampaikannya itu menjadi pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi kami. Tetap semangat untuk Ibu Arini, jangan lupa salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Sari. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Arini SPD yang sekarang sedang mengikuti program calon guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Di mana kemarin Bu Arini sudah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Setelah saya mengikuti pemaparan dari beliau, saya menjadi tahu bagaimana cara menjadi guru yang layak untuk anak, di mana ada 5 posisi kontrol guru yang harus guru tahu dan pahami bagaimana cara ketika saya akan menghadapi murid-murid dengan berbagai macam kasus atau permasalahan yang ada di kelas saya, di mana saya harus menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer dan tidak boleh memposisikan diri sebagai guru penghukum. Saya menjadi tahu harus menerapkan segitiga restitusi di kelas saya ketika akan menghadapi permasalahan-permasalahan atau kasus yang akan saya selesaikan di kelas. Seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Semoga kedepannya Bu Arini terus melakukan praktik-praktik baik sehingga guru-guru di sekolah saya akan terbantu sekali dengan adanya calon guru penggerak ini. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Amanda. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Arini SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Tadi Ibu Arini sudah menyampaikan materi mengenai budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, pemaparannya sangat luar biasa dan dapat dipahami. Saya berterima kasih kepada beliau karena dari materi tersebut banyak hal yang baru saya ketahui, seperti bagaimana cara untuk mengontrol diri di kelas dalam menghadapi murid-murid di kelas saya. Ternyata seorang guru itu tidak boleh memposisikan diri sebagai penghukum, melainkan seorang guru itu harus memposisikan diri sebagai manajer. Selain itu, saya juga menjadi tahu bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas agar murid-murid di kelas saya menjadi lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, umumnya guru-guru di SD Negeri 2 Ciambar, khususnya kepada saya sendiri, dapat mengaplikasikan aksi praktik baik tersebut dalam pembelajaran sehari-hari kami. Semangat terus untuk Ibu Arini, mudah-mudahan dapat selalu berbagi ilmu yang didapat dalam program calon guru penggerak kepada sekolah kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.